Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Halim dengan NIM 200590056. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai proposal usaha yang telah saya ajukan. Saya akan mempresentasikan rancangan bisnis plan yang telah saya buat. Baiklah, langsung saja kita mulai masuk ke dalam presentasinya. Business plan. Berikut produk yang akan saya buat, yakni Spicy Slice. Dan ini merupakan poster yang telah kami buat dan kami rancang. Latar belakang alasan saya memilih usaha ini yaitu makanan ini dibuat secara homemade. Semuanya dibuat secara mandiri di rumah sehingga mudah. Mulai dari kulit pangsitnya yang dibuat sendiri dan bukan kulit pangsit yang dibeli atau cepat saji alias tinggal goreng, sampai dengan untuk bahan isian di dalamnya dibuat dengan tangan sendiri. Bahan-bahannya pun dijamin fresh dan healthy karena tidak menggunakan pengawet, MSG, atau bahan-bahan kimia lainnya. Dan alasan saya memilih makanan ini karena rasanya yang enak, bentuk serta variannya yang unik dan menarik, serta proses pembuatannya yang cukup mudah. Spicy Slice ini juga dapat dibuat oleh para ibu rumah tangga untuk cemilan keluarganya dan bahkan bisa juga untuk berjualan yang dapat menambah pemasukan atau membantu ekonomi keluarga. Dan untuk kita para mahasiswa dapat dijadikan usaha untuk kegiatan sampingan sambil menjalankan pendidikannya di UNP yang dapat menambah uang jajan atau uang saku kita. Dan nih, buat yang belum tahu apa itu Spicy Slice dan kenapa saya beli nama Spicy Slice atau kerupuk pangsit ini saya beli nama Spicy Slice karena artinya Spicy Slice artinya irisan atau lapisan pedas, karena makanan ini terbuat dari 2 lapis kerupuk pangsit yang diberi isian, lalu di antara 2 kerupuk pangsit tersebut didempetkan. Dan Spicy Slice adalah sebuah kerupuk pangsit yang berisi jagung, kentang, wortel, dan mie goreng. Di sini saya memberikan inovasi berbeda, yaitu varian atau tingkat kepedasan dari level 1 hingga 3, baik di bagian luar maupun di bagian dalamnya. Level 1 ada sedang pedasnya, level 2 lumayan pedas diisikan cabai rawit, level 3 pedas dengan isian cabai setan yang telah di blender. Kepedasan diberi agar pelanggan mendapat sensasi berbeda dalam menikmati Spicy Slice ini. Oh iya, apa saja sih dampak usaha saya terhadap lingkungan? Menurut saya, yang pertama, membantu perekonomian para petani buah dan umbi-umbian di Indonesia karena kami membeli dari pasar. Yang kedua, membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia serta membantu mengurangi jumlah pengangguran. Selanjutnya, risiko bisnis dan pengelolaan dalam usaha ini. Ada risiko internal dan risiko eksternal. Risiko internal yang pertama yang kemungkinan terjadi yaitu kesalahpahaman antara anggota pelaksana dalam mengelola bisnis. Yang kedua, ketidakpastian dalam membeli bahan baku karena sesuai dengan jumlah yang akan diproduksi. Risiko eksternalnya yaitu adanya bahan yang cacat sehingga tidak bisa digunakan untuk proses produksi. Yang kedua, menurunnya daya beli masyarakat. Yang ketiga, harga bahan baku yang tiba-tiba meningkat. Yang keempat, pesaing mulai banyak bermunculan. Dan yang kelima, tidak tercapainya target penjualan dalam usaha ini. Berikutnya, analisis usaha. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Dari usaha yang saya lakukan, kekuatannya adalah modal yang dibutuhkan dalam memproduksi usaha ini tidak banyak atau cukup terjangkau, serta harga produk jual yang terjangkau sesuai dengan porsi dan lokasi yang mudah dijangkau dan menggunakan bahan-bahan makanan yang terjamin. Yang kedua, ada kelemahan atau weakness. Apabila tidak ada bahan makanan yang fresh untuk membuat produk, maka Spicy Slice ini tidak bisa diproduksi. Selanjutnya, kurangnya keterampilan SDM karena keterampilan SDM di sini sangat dibutuhkan dalam membuat kerupuk pangsit ini. Yang ketiga ada peluang atau opportunity. Permintaan pasar yang puas dengan rasa atau kualitas produk kita merupakan peluang dari usaha ini. Bisa memenuhi permintaan dalam jumlah banyak juga merupakan peluang kami, karena kami bisa melayani pemesanan untuk acara-acara besar seperti arisan, ulang tahun, dan sebagainya. Yang terakhir ada ancaman atau threat. Ancaman dari usaha ini yaitu adanya pesaing baru yang bermunculan yang membuat makanan-makanan unik lainnya, serta naiknya harga bahan baku. Selanjutnya ada rencana usaha operasional.
Kami menggunakan metode pengelolaan usaha yang dilakukan dengan merencanakan segala sesuatunya mulai dari ide sampai pelaksanaan usaha. Yang pertama ada manajemen produksi untuk mengatur dan merencanakan terkait dengan bahan baku produk yang akan dibuat, lalu manajemen pemasaran meliputi perencanaan dan target usaha serta promosi. Yang ketiga ada manajemen SDM mengelola perorganisasian dalam usaha. Yang terakhir ada manajemen finansial yang menyangkut dengan keuangan dalam pengelolaan usaha ini. Berikutnya ada rencana pemasaran usaha. Target usaha kami yaitu meliputi semua kalangan dari anak-anak sampai lansia. Sistem pemasaran yang saya lakukan untuk usaha nanti yaitu dengan promosi. Promosi yang akan saya lakukan bisa saja secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung bisa dengan melakukan personal selling atau penjualan pribadi. Selanjutnya promosi penjualan atau sales promotion, dan secara tidak langsung mungkin akan dilakukan dengan iklan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti di media sosial, terutama Instagram karena di kalangan kita sangat populer Instagram. Dan sistem pemasaran lainnya yang bisa saya lakukan adalah dengan mempertahankan para pelanggan saya dan mempertahankan tingkat kepuasan dari pelanggan lama atau langganan kami. Lalu ada rencana produksi yang dibutuhkan dalam usaha saya antara lain bahan bakunya yaitu tepung, minyak goreng, garam, bubuk cabai, cabai rawit, cabai setan, wortel, kentang, jagung, roiko, dan air. Alat yang digunakan alat masak seperti biasanya dan sendok penyaring minyak, wajan, dan sebagainya. Kemasan antara lain plastik kemasan, label produk, dan plastik untuk bungkusan luarnya. Selanjutnya ada proses produksi. Cara membuat spicy slice yaitu yang pertama kita harus membuat adonan kulit pangsit. Selanjutnya diamkan kurang lebih 10 hingga 15 menit, mencetak adonan tersebut menjadi bentuk persegi, lalu menyiapkan isiannya dengan mengiris bawang, daun sup, memotong dadu wortel, kentang, serta jagung, lalu direndam serta ditumis. Selanjutnya mengiris cabai rawit. Lalu memblender cabai setan untuk menentukan levelnya. Setelah itu menggoreng mie, menyiapkan bubuk cabai untuk luarannya, menyiapkan tepung maizena yang telah diberi sedikit air, lalu mengisi kerupuk pangsit yang telah dicetak dengan isian serta mie goreng dan memberi cabai sesuai level kepedasannya. Lalu dempetkan antara dua kerupuk pangsit tersebut yang telah diberi isian dengan tepung maizena. Lalu setelah itu kita siap menggoreng kerupuk pangsit tersebut. Setelah digoreng, angkat menggunakan sendok goreng dan sendok penyaring, lalu angkat dan diamkan beberapa menit dengan sendok penyaring yang di bawahnya telah ditampung oleh wadah yang berisi kertas minyak. Lalu setelah kering, sirami dengan bubuk cabai dengan menggunakan penyaring kecil. Lanjut siapkan plastik kemasan dan beri label pada plastik kemasan. Spicy siap dibungkus. Selanjutnya ada rencana manajemen, bentuk usaha. Bentuk usaha yang kami buat merupakan persekutuan karena dilihat dari jumlah pengelola yang menjalankan usaha Spicy Slice ini. Struktur organisasi dan personilnya, ketua saya yaitu Cindy Claudia Lim dari FEUNP, anggota saya Cecilia dari FIP UNP, lalu ada Witri Litani dari FBS UNP, dan yang terakhir ada Stephanie Vivian dari FPP UNP. Berikut merupakan jadwal kegiatan kami. Pada bulan pertama di minggu pertama, kami melakukan pemilihan produk. Di minggu kedua, kami menyurvei harga bahan baku dan mulai mempersiapkan alat dan bahan. Di minggu ketiga, kami melakukan persiapan alat dan bahan dan melakukan awalan proses produksi. Di minggu keempat, kami fokus melakukan proses produksi. Pada bulan kedua, di minggu pertama, kami sudah melakukan proses produksi dan mulai melakukan awalan pemasaran. Dan di minggu kedua, ketiga, dan keempat kami fokus melakukan pemasaran dan promosi agar usaha kami dikenal oleh masyarakat lebih luas dan usaha kami memiliki target usaha yang lebih banyak lagi. Lalu berikutnya ada rencana biaya, rincian modal usaha, biaya operasional. Yang pertama alat yang kami gunakan, alat yang tersedia di rumah. Dan dalam rincian usaha ini belum termasuk kompor gas dan tabung gas. Antara lain ada etalase dengan harga 500.000, spanduk 80.000, cetakan atau ampia 350.000, wajan jumbo 300.000, dan sendok penyaring besar atau sendok minyak 40.000. Dan ini merupakan alat yang tidak ada atau akan kami beli nantinya. Total biaya alat yaitu 1.270.000. Biaya bahan baku
seperti yang telah saya lampirkan tadi di slide sebelumnya dengan harga total 350.000. Dan untuk biaya kemasan yaitu 80.000 untuk plastik spicy slice, label produk serta plastik pembungkus luarnya, dan biaya lain-lain atau overhead kami tetapkan 200.000, sehingga total semuanya atau rincian modal usaha kami yaitu Rp1.900.000. Berikut merupakan data diri atau identitas atau daftar riwayat hidup saya bersama anggota-anggota saya. Yang pertama ada saya, Cindy Claudia Halim. Yang kedua ada Witri Litani Manurung. Selanjutnya ada Cecilia, dan yang terakhir Stephanie Vivian. Thank you for your attention. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.